Bahkan dalam suatu pesan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kal kharib alladzi la amiralah. Jadi rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya, atau mungkin jarang sekali ya, mungkin setahun sekali ada suara Al-Quran di rumah itu. Rumah yang seperti itu, kata Rasul, kal kharib ya, semegah-megahnya, tapi dia sesungguhnya rumah yang hancur dan yang lapuk. Alladzi la amiralah, yang tidak ada makna kemakmuran di dalamnya, walaupun dia megah secara materi. Ini artinya apa? Rumah kita juga harus hidup dengan amal-amal baik. Rumah kita juga harus kita isi dengan amal-amal soleh. Nah, para pemirsa, kita berada di Ramadan yang memang tidak biasa. Sejak tahun lalu, ketika pandemi datang dan menerpa kita sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyesuaikan pola hidup kita dan bahkan juga beberapa kebiasaan ibadah kita disesuaikan dengan keadaan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis diungkapkan satu di antara keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur. Nabi mengatakan, bumi Allah ini dijadikan untuk umatku dan untukku itu menjadi tempat yang suci, dimanapun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberi suatu kelapangan bagi kita umat Islam di dalam pelaksanaan sholat. Ketika sudah tiba waktunya, maka tidak harus kita melaksanakannya di masjid, tetapi dibolehkan dimanapun sepanjang tempat itu suci dan layak untuk menjadi tempat sujud kita. Demikian pun ibadah-ibadah yang lain di dalam Islam. Tilawatul Quran, kita bisa membaca Al-Quran dimanapun, di dalam rumah kita, di atas kendaraan, di masjid. Bahkan dalam suatu pesan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kal kharib alladzi la amiralah. Jadi rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya, atau mungkin jarang sekali ya, mungkin setahun sekali ada suara Al-Quran di rumah itu. Rumah yang seperti itu, kata Rasul, kal kharib ya, semegah-megahnya, tapi dia sesungguhnya rumah yang hancur dan yang lapuk. Alladzi la amiralah, yang tidak ada makna kemakmuran di dalamnya, walaupun dia megah secara materi. Ini artinya apa? Rumah kita juga harus hidup dengan amal-amal baik. Rumah kita juga harus kita isi dengan amal-amal soleh. Nah, para pemirsa, kita berada di Ramadan yang memang tidak biasa. Sejak tahun lalu, ketika pandemi datang dan menerpa kita sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyesuaikan pola hidup kita dan bahkan juga beberapa kebiasaan ibadah kita disesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, dalam Ramadan saat ini, ketika pandemi masih ada di tengah kita, bagian dari tanggung jawab kita untuk membangun masyarakat yang sehat, untuk berikhtiar bersama-sama menyingkirkan penyakit ini dari tengah kita, maka alangkah baiknya kalau kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan kita dari rumah. Tentu saja ada beberapa tempat yang memang menurut
petunjuk dari pemerintah dimungkinkan untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid, bisa diikuti, tapi tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, selebihnya kita sholat sunnah di rumah. Bahkan tarawih sendiri di dalam riwayat hanya 3 malam Rasulullah SAW melaksanakannya di masjid. Selebihnya beliau melaksanakan itu di rumah. Kita tarawih di rumah, kita membaca Al-Quran di rumah agar rumah kita menjadi rumah yang nyaman, menjadi rumah yang menenangkan, dan kita isi Ramadan kita di rumah dengan menjadikan rumah kita sebagai madrasah, tempat di mana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan nilai Ramadan yang mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita beribadah, sepanjang dilandasi dengan niat yang ikhlas, mengikuti tuntunan yang ada, maka insya Allah itu akan menjadi ibadah yang berkah. Apalagi para pemirsa, kalau kita melihat keadaan yang sekarang sedang terjadi, maka kaidah yang utama yang harus kita laksanakan adalah la doror wala diror. Kita tidak boleh melakukan hal yang membahayakan diri kita ataupun berpotensi membahayakan orang lain. Ketika kita terlalu banyak bermobilitas di luar rumah, maka bisa jadi itu kemudian akan membawa sesuatu yang tidak baik ke tengah keluarga kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keseluruhan ibadah pada Ramadan yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing, kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah akan mampu menciptakan pribadi-pribadi yang unggul, yang disebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 183 sebagai la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian Ramadan dapat tetap kita nikmati, ibadahnya pun dapat kita laksanakan dengan cara yang disesuaikan. Itulah yang merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang beriman, yaitu tetap dapat melaksanakan kebaikan tetapi dengan cara-cara yang terbaik dan aman untuk lahir dan batin kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan di rumah saja, itu syiar kita untuk tahun ini, sambil tentu kita berdoa semoga Ramadan tahun depan kita bisa melaksanakan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.